Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira, saya seorang ahli gizi. Kali ini saya akan memperkenalkan produk saya yang saya beri nama Magister. Nah, mungkin teman-teman yang follow Instagram saya, TikTok saya, ini Instagram saya, ini TikTok saya ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat nih, dulu saya pernah bikin sistem informasi yang namanya Wonosobo Bergizi. Nah, tapi sekarang udah berubah teman-teman. Karena Wonosobo Bergizi ini kan khusus untuk orang Wonosobo. Nah, supaya bisa digunakan oleh banyak orang, baik yang di Wonosobo maupun di luar Wonosobo, jadi saya ubah namanya jadi Magister. Nah, Magister itu manajemen data gizi terpadu gitu. Nah, jadi Magister ini sebenarnya sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan khususnya para ahli gizi di masyarakat. Selain ahli gizi, mungkin juga bidan desa, kader posyandu juga bisa menggunakan sistem ini. Nah, sistem ini sudah saya rancang sedemikian rupa supaya teman-teman yang bekerja di gizi masyarakat, khususnya bagian pencatatan dan pelaporan ini bisa lebih efektif dan efisien. Jadi, yang mungkin dulu-dulunya itu harus ngerekap secara manual, sekarang udah ada yang versi otomatisnya. Dan Magister ini bisa digunakan walaupun dalam kondisi offline. Jadi teman-teman cukup menginput hasil pencatatannya, nanti secara otomatis laporannya akan terekam. Nah teman-teman, di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial singkat gimana sih cara pakai si sistem informasi Magister ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen menggunakan sistem informasi ini, teman-teman bisa coba trialnya nih. Saya udah sediakan nih ya, jadi ini link untuk download trialnya. Teman-teman silahkan download saja. Nah, kalau setelah menggunakan yang trial ini dan teman-teman tertarik, teman-teman silahkan hubungi saya melalui ini ya. Nah, ini informasinya udah saya tulis di sini nih. Nah, kita langsung lihat aja teman-teman, gimana sih cara menggunakan Magister bagi para pemula. Yuk simak videonya berikut ini. Jadi yang pertama kita buka filenya dulu nih. Jadi sampai kebuka, ini nunggu proses dulu. Terus kalau misalnya udah kebuka, nanti tampilannya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini enable kontennya diklik. Jadi kita klik dulu ini enable kontennya. Terus ini kita lanjut login. Ini username-nya Wira, passwordnya Magister Trial gitu ya. Terus klik login. Nah, ini udah berhasil, klik OK. Nah, kemudian akan tampil seperti ini, di continue aja. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi, selamat datang di Magister Manajemen Data Gizi Terpadu. Ini ada kontak saya juga. Nah, ini ada beberapa identitas instansi kita. Jadi, kita harus isi nih. Cara ngisinya itu kita klik isi data. Nah, ini diklik OK ya. Itu hanya peringatan kayak kita harus ngisi dengan tepat gitu ya. Ini mulai tahun anggaran kita isi sesuai tahunnya ya. Saya contoh 2023. Terus ini jenis instansi, kita ngisi sebagai di instansi mana nih? Misalnya dinas kesehatan kah, puskesmas, atau desa, atau kelurahan, atau posyandu. Nah, ini aku pakai yang puskesmas. Terus sebutin nama puskesmasnya apa. Di sini Wonosobo 1. Terus tulis juga nama kepala instansinya. Disaranin sih pakai huruf kapital semua ya, sampai NIP. Terus ini tenaga penginputnya atau pencatatan pelaporan itu siapa? Sebagai apa ini, nutrisionis kah, bidan desa, atau koordinator kader gitu. Nah, aku bilang nutrisionis. Terus isi namanya, NIP-nya juga. Di sini aku ngasal ya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai diklik semuanya, diisi semuanya ini, kita klik masukkan data. Nah, nanti kalau misalnya udah diklik masukkan data ini akan muncul kalau data kita ini berhasil disimpan. Nah, kalau udah, jadi otomatis di sini terisi nih semuanya yang kita isi tadi. Nah, kita klik mulai. Nah, ini tampilan di kalau kita klik mulai gitu. Nah, pertama kita ngisi desa dulu nih. Nah, di sini tuh desanya hanya ada desa di Wonosobo. Itu karena ini trial ya. Jadi teman-teman kalau mau desa teman-teman itu masuk ke sini ya harus hubungi saya ya. Jadi tadi kontaknya udah saya kabarin di depan tadi gitu. Nah, kemudian kalau udah ini ada menu balita gitu ya. Ini untuk entry identitas balita, kemudian ada hasil pengukuran tiap bulannya sampai ada rekap tahunan juga. Terus ini ada menu ibu hamil, kemudian ada menu ibu nifas, terus juga ada menu keluarga yang untuk garam beriodium. Terus ini laporan-laporan yang secara otomatis terekap. Gitu, itu semua laporannya. Terus ada menu kalkulator gizi juga, ada KMS untuk perempuan, juga ada KMS untuk laki-laki. Terus ada grafik juga, grafik SKDN sama grafik PGSA. Nah, kita coba yang identitas balita dulu. Di sini langsung isi aja nih desanya mana. Saya contoh masukin satu balita ya.
Jadi masukin desa, terus masukin nama posyandunya, contoh di sini Mekar 1 gitu ya. Terus dia anak keberapa ditulis, terus tanggal lahirnya berapa. Di sini juga ditulis gitu. Ini formatnya udah saya sesuaikan sama EPPGBM teman-teman. Terus jenis kelaminnya, pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian ini nomor kakaknya juga diisi. Di sini saya ngasal ya teman-teman. Terus ada NIK-nya juga. Terus balik lagi aku ngisinya ngasal aja nih karena cuma buat contoh aja. Terus ini nama anaknya. Kemudian ini berat lahirnya itu berapa. Terus tinggi waktu lahir atau panjang badan waktu lahir itu ditulis juga. Terus ini di KIA itu tinggal pilih ya atau tidak gitu. Dia punya KIA atau enggak. Terus IMD dilakukan IMD atau enggak gitu. Terus ini nama orang tua juga ditulis. Kemudian NIK-nya, terus nomor HP-nya juga ditulis gitu ya. Terus alamatnya di sini juga ditulis nih. Kalau saya contoh misalnya dusun Mekarsari misalnya kayak gitu. Terus RT berapa, RW berapa ditulis. Terus kakak miskin juga dipilih ya. Jadi dia termasuk kakak miskin ya atau tidak gitu. Nah ini udah saya masukin semua identitas balitanya yang buat contoh ya. Nah jadi di sini itu udah saya sesuaikan sama format di EPPGBM. Nah kalau mau upload ke EPPGBM kita klikin aja export identitas. Nanti otomatis kan bikin Excel baru nih. Nah ini udah disesuaikan sama EPPGBM. Nah file ini yang nantinya kita upload ke EPPGBM. Dan ya kalau memang udah terisi semua jangan lupa di save aja gitu. Nah skip aja ya, kita langsung balik lagi ke Magister lagi. Nah setelah input identitas balita ini kan ada pengukuran ya. Tapi jangan lupa di 2 bulan terakhir sebelumnya itu juga diisi. Nah di sini misalnya November sama Desember 2022. Jadi ini harus ngisi berat badan 2 bulan sebelumnya biar nanti kelihatan status pertumbuhannya tuh kayak gimana gitu. Ini saya contoh aja ya. Jadi ngasal aja nih. Misalnya 7 kilo terus 7,5 gitu lah ya. Nah ini kalau misalnya udah kita balik lagi. Nah kita input yang di bulan Januari. Nah ini di bulan Januari kita isi lagi nih. Misalnya dia tanggal ukurnya berapa gitu. Nah itu dipilih, diketik maksudnya ya. Diketik tanggal ukurnya berapa. Terus beratnya itu juga berapa ditulis. Waktu bulan Januari ditimbang itu beratnya berapa gitu. Terus di sini ada tingginya juga ditulis. Terus lingkar lengan atasnya ditulis kalau memang ada ya. Kalau nggak ada ya di skip aja nggak apa-apa. Lingkar kepala juga. Terus cara ukur ini juga ditulis. Dia berdiri atau terlentang gitu. Nah, ini bisa di scroll dulu. Terus vitamin A dia dapat apa enggak. Nah, terus ASI ini juga dipilih ya atau tidak gitu. Tapi dikhususkan untuk anak yang usia 0-6 bulan aja. Kalau lebih ya nggak usah diisi nggak apa-apa. Terus pamflet penyuluhan juga diisi ya atau tidak. Nah ini kita bisa lihat nih dia usianya sekian. Jadi udah otomatis nih. Yang warna putih-putih ini dan warna lain selain kuning tuh udah otomatis terisi nih. Dia usianya, status pertumbuhannya dia T, kemudian DBB per U-nya, status gizinya gimana, Z-score-nya berapa gitu itu udah ada tuh. TB per U juga udah ada. Kemudian yang BB per TB juga udah ada, bahkan yang IMT per U juga udah ada. Terus kelompok usianya juga muncul, N atau T-nya di bulan Januari itu juga udah ada, BGM juga ada gitu, status BGM-nya gitu. Nah ini udah ke input semuanya. Kalau misalnya mau nginput ke EPPGBM ya ini sama klik export, terus nanti akan bikin Excel baru. Nah ini file ini yang kemudian di-upload ke EPPGBM. Nah yang nggak penting hapus aja nih, kayak bawah ini kan 00 ini tinggal dihapus aja nggak apa-apa. Kalau udah ya tinggal di save terus nantinya di-upload ke EPPGBM gitu lah ya. Ini karena contoh nggak usah di save lah ya. Nah ini balik lagi ke Magister ya. Ini kalau udah, nah kita lihat di rekap tahunan dia juga otomatis terisi nih di bulan Januari. Udah terisi nih 7,5. Nanti laporannya akan otomatis terekap, tapi aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih guys.